Peneliti hubungan internasional yang mengajar di Universitas Airlangga, Radityo Dharma Putra, melihat kecenderungan masyarakat Indonesia yang kurang memahami betul konteks perang Rusia-Ukraina. Di tengah ketidakpastian informasi mengenai masalah ini, timbul kesan luas keberpihakan terhadap Rusia yang merupakan pihak agresor. Radityo menilai kondisi itu didorong karena berbagai faktor. Merujuk pada penelitian Lowy Institute, dia mengatakan warga Indonesia lebih mempercayai pemerintah atau pengamat dibanding media. Dalam diskusi bersama Aliansi Jurnalis Independen soal informasi perang Ukraina, Radityo berpendapat opini yang dipublikasikan dari pakar dan praktisi hubungan internasional Indonesia adalah salah satu alasan yang mendorong sentimen pro-Rusia di Indonesia. Sebagian besar pandangan akademisi dan mantan diplomat Indonesia berfokus pada aspek perang yang berkaitan dengan politik negara-negara adidaya. Dia menjelaskan ada anggapan perang di Ukraina merupakan pertempuran NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan Rusia. Wacana yang berkembang ini menutup sudut pandang Ukraina. Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari tahun 2022. NATO atau Aliansi Militer Barat menjadi pendukung utama Ukraina dalam melawan agresi Rusia. Walau tidak mengirim pasukan langsung ke medan perang, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris membantu Ukraina dengan mengirimkan senjata. Menurut Radityo, masyarakat kerap menganggap Uni Soviet adalah Rusia. Dia menyebut banyak orang Indonesia tidak terlalu memahami fakta bahwa negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina ingin menjauh dari Rusia. Pakar komunikasi strategis dan ancaman hibrida di Ukraina, Lyubov Zasibulska, yang bergabung dengan seminar di Jakarta, memahami perbedaan pandangan yang terjadi di Indonesia. Namun ia tetap mengapresiasi dukungan suara kepada Ukraina. Dia sendiri menyoroti ada pemahaman sejarah yang terdistorsi mengenai hubungan Rusia dan Ukraina. Pengurus Aliansi Jurnalis Independen, Ika Ningtyas, dalam dialog yang sama, menyebut di tengah ketidakpastian berita mengenai perang Rusia-Ukraina ini, memunculkan kebingungan dan dinamika etik di ruang redaksi media. Terlihat nyata pembelahan pandangan yang menghasilkan simpati tinggi pada pihak agresor atau pada pihak Rusia. Di tengah sengkarut informasi, Ika meyakini media di masing-masing ruang redaksinya harus bisa menjadi penjernih dengan dasar pemeriksaan fakta atau verifikasi penguatan literasi untuk publik. Dia melihat hal itu menjadi sangat penting. Sependapat dengan Ika, Radityo melihat media cukup tunduk pada asas meliput dua pihaknya. Namun demikian dia secara khusus menyoroti bahwa pemberitaan perlu memberikan perhatian lebih pada korban, dalam hal ini yaitu Ukraina. Selama ini Radityo menganggap narasi yang berkembang di Indonesia cenderung banyak memuat Rusia. Masyarakat dan media kritis terhadap Amerika Serikat dan invasi ke Irak, Afghanistan, dan masalahnya dengan Palestina. Terminologi soal invasi Rusia ke Ukraina juga menjadi perhatian Radityo. Apa yang terjadi di Ukraina itu merupakan agresi dari Rusia dan bukan penanganan konflik seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Radityo mengatakan, pemahaman seperti latar belakang sejarah dan keadaan sosial Rusia yang dipimpin Vladimir Putin saat ini juga perlu disampaikan secara jelas dan dengan pendekatan populer. Sementara itu, Duta Besar Republik Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, meminta masyarakat Indonesia untuk berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Menurutnya, konflik yang ditimbulkan Rusia itu jelas mengakibatkan krisis yang sangat serius secara global, terutama adalah krisis kepercayaan terhadap upaya diplomasi antar negara. Menurut Vasil Hamianin, bangsa Ukraina sejak setahun terakhir tidak saja berjuang demi kemerdekaan wilayah Ukraina, bangsa Ukraina berjuang demi demokrasi, keadilan dan kemanusiaan global. Alasan kuat tersebut karena banyak negara yang terlibat. Hamianin sangat memahami suara-suara sumbang dari banyak masyarakat. Dengan fakta yang sudah diketahui banyak masyarakat, bangsa Ukraina tidak menuntut banyak dukungan dari bangsa Indonesia, cukup simpati kepada warga sipil dan tentara yang menjadi korban invasi Rusia.